Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para pemirsa yang sedang menonton video kami. Kami kelompok satu yang beranggotakan saya beserta teman-teman saya, dan saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Agung Rainaldi Mangiri dengan NPM 2007 10 710 dengan teman saya. Saya Han Wintang dengan NPM 20710 705 dan juga Saya Theodorus Adatma Suhargo dengan NPM 2007 10 692. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proyek 2 kami yang bertemakan pariwisata lokal Baturaden. Kami akan menjelaskan tentang apa sih rencana-rencana kami ke depannya untuk masa depan lokal wisata Baturaden. Kami mengambil lokasi di lokal wisata Baturaden yang bertempat di Dusun 1, Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. di sini ada beberapa informasi mengenai lokal wisata Baturaden. Lokasi lokal wisata Baturaden berada di kurang lebih 14 km di sebelah utara kota Purwokerto, tepatnya di lereng Gunung Slamet bagian selatan, dengan ketinggian mencapai lebih kurang 650 mdpl. Lokal wisata Baturaden ini menyuguhkan panorama keindahan alam serta sejuknya hawa pegunungan. Lokal wisata Baturaden ini memiliki beberapa fasilitas di dalamnya, seperti pemandian air hangat belerang, sepeda air, kasket alam Sendang Mulia yang memiliki air mancur alami mencapai ketinggian 20 meter, kolam renang anak papan luncur, pijat lulur belerang, mainan anak, dan masih banyak lagi. Fungsi awal pembangunan lokal wisata Baturaden ini digunakan untuk menarik wisatawan dalam maupun luar kota untuk berkunjung ke daerah Baturaden. Lokal wisata ini menyuguhkan panorama keindahan alam serta sejuknya hawa pegunungan. Pembangunan lokal wisata Baturaden awalnya menunjukkan pemandangan alam di Baturaden, tetapi seiring perkembangannya waktu, objek wisata ini menambah beberapa fasilitas atau wahana untuk memanjakan para pengunjungnya. Beberapa masalah yang dihadapi oleh lokal wisata Baturaden. Beberapa fasilitas tidak terawat dan tidak bekerja dengan baik. Kami menemukan beberapa fasilitas seperti toilet yang rusak, keran air yang tidak nyala, dan kantin tutup merupakan masalah-masalah yang sedang dihadapi lokal wisata Baturaden. Lalu ada penjualan tiket yang kurang efektif. Penjualan tiket yang kurang efektif karena penjualan tiket belum termasuk atraksi di dalam, sehingga pengunjung harus membayar kembali untuk menikmati atraksi yang di dalam. Beberapa pengunjung tidak menjaga fasilitas yang disediakan. Beberapa wahana maupun alam-alam di sana sedang rusak karena ulah dari pengunjung, seperti menginjak tanaman atau mencoret-coret bangunan yang di sana. Beberapa tempat wisata rawan longsor. Lokal wisata Baturaden merupakan wisata alam, sehingga beberapa titik memang rawan longsor dan berpotensi membahayakan pengunjung. Beberapa wahana kurang dapat menarik pengunjung. Wahana-wahana di lokal wisata Baturaden memiliki kesamaan, seperti terdapat kolam renang 2 atau terapi ikan ada 3, sehingga kurang dapat menarik minat pengunjung untuk dapat menikmati semuanya. Kurangnya papan tanda penunjuk jalan. Di lokal wisata Baturaden, penunjuk jalan itu sangat jarang ditemui, sehingga dapat membuat bingung para pengunjung untuk mengetahui lokasi selanjutnya. Ini merupakan gambar permasalahan yang saya sebutkan seperti gambar ini. Dapat cat yang luntur ataupun mainan atau wahana yang rusak. Di sini juga terdapat titik rawan longsor, kantin tutup, dan loket tiket yang tidak layak, dan wahana-wahana yang dicoret-coret. Berikut ini adalah gambar wahana ataupun juga fasilitas yang ada di dalam lokal wisata Baturaden. Ini adalah dana lokal wisata yang ada di Baturaden. Ini merupakan peta wisata Kabupaten Banyumas. Lokal wisata berada di atas, tepat dilihat lokasinya sangat strategis. Objek wisata lama rasa baru. Untuk potensi dan rencana perubahan kami ke depannya, yang pertama, kami akan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memaksimalkan potensi objek wisata.
Jadi untuk penjualan tiket, seperti penjualan tiket nanti akan kami jelaskan di next slide, yang dimana penjualan tiket kami akan memanfaatkan teknologi. Yang berikutnya, teknik penjualan tiket yang dikembangkan menjadi beberapa paket. Jadi di sini kami akan menjual tiket dengan harga yang terjangkau dan juga untuk memaksimalkan wahana-wahana dan agar digunakan secara menyeluruh dan tidak terbengkalai seperti permasalahan tadi. Yang berikutnya, penambahan petugas untuk menjaga dan merawat fasilitas yang ada. Jadi kami akan merekrut para petugas baru dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ingin bergabung menjadi bagian dari kami sebagai petugas agar menjaga fasilitas wisata yang ada agar tidak terbengkalai seperti tadi. Yang berikutnya, mengalokasikan beberapa tempat wisata. Jadi kami akan memindahkan atau menggabungkan beberapa tempat wisata yang dikiranya tidak strategis lokasinya, dan kami akan satukan agar para pengunjung tidak kebingungan di tempat wisata. Selanjutnya, kami akan membangun ulang tempat wisata yang sudah tidak layak, ataupun juga fasilitas yang sudah tidak layak dipakai. Contohnya, kami akan membangun ulang kamar mandi, kantin, ataupun loket yang sudah tidak layak lagi. Kemudian kami akan menambahkan beberapa keamanan pada objek wisata. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa di beberapa titik akan rawan longsor. Jadi, di sana kami akan menambahkan jaring penahan agar meminimalisir longsor terjadi, dan juga pagar di sekitarnya. Kemudian kami akan menambahkan objek wisata untuk menambah wawasan para pengunjung. Di sini kami akan menambahkan budaya-budaya Banyumas seperti tarian, musik, ataupun makanan khas Banyumas. Yang terakhir kami akan menambahkan street food dan beberapa pertunjukan pada malam hari ya. Jadi kami di sini akan membuka night market di dalam lokal wisata Baturaden. Tepatnya beroperasi pada pukul 6 hingga pukul 10. Target yang ingin kami capai di lokal wisata Baturaden. Yang pertama adalah dari segi ekonomi. Dapat meningkatkan ekonomi warga setempat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kami berencana untuk membuka night market. Night market ini kami akan bekerjasama dengan pedagang-pedagang sekitar atau wisata atau kuliner sekitar, sehingga mereka bisa memasukkan makanannya atau barang dagangannya di night market kami. Sehingga kami akan membantu para pedagang untuk lebih dan lebih dari segi ekonomi maupun dari tempat wisata kami juga. Dari segi keamanan, dapat meningkatkan rasa aman para pengunjung saat sedang berwisata. Kami berencana untuk menambahkan beberapa jaring anti longsor yang dapat meminimalisir longsor. Lalu kami juga akan menambah petugas yang bisa memahami bahasa isyarat dan layanan disabilitas lainnya. Dan kami juga akan berencana untuk menambahkan lampu-lampu penunjuk jalan, pagar, dan gerbang-gerbang pembatas untuk menjaga keamanan saat night market terjadi. Dari segi budaya, menakan budaya Banyumasan. Kami berencana untuk membuka wahana wisata berwawasan budaya Banyumasan. Seperti akan menampilkan tarian tradisional, musik tradisional, makanan tradisional, pakaian tradisional, dan lain-lainnya. Lalu dari sosial, menambah interaksi sosial antara pedagang dan pengunjung. Selain berinteraksi dengan pengunjung, kami juga akan meningkatkan interaksi antara penjual dan pembeli, yang itu akan dilaksanakan pada night market kami, sehingga akan menambah interaksi sosial terhadap sesama kami. Dari lingkungan, meningkatkan kepedulian terhadap alam. Kami berencana untuk membuka wisata alam, yaitu dengan kami mengajarkan pengunjung tentang cara merawat pohon dan melestarikan alam. Untuk gambar referensi yang akan kami rencanakan, tangga tidak akan kami hilangkan, cuma kami akan menambahkan kereta gantung untuk para orang tua yang sudah tidak mampu berjalan maupun para pengidap disabilitas agar mempermudah mereka. Dan ini juga merupakan salah satu potensi tempat wisata yang baru juga agar bisa melihat dari atas keindahan alam di Baturaden. Yang kedua, seperti yang sudah kami terangkan, kami akan menggabungkan penjualan tiket dengan elemen teknologi. Jadi sistemnya itu jika pemesanannya lewat online akan mendapatkan nomor resi yang berfungsi untuk tiket masuk menuju wahana.
Untuk bukti pembayarannya sendiri bisa lewat OVO yang akan digunakan juga untuk tiket masuk. Jadi bukti bayarnya itu untuk tiket masuk dan terdapat barcode-barcode di tempat wisata tersebut yang berfungsi untuk men-scan denah maupun juga untuk pembelian paket-paket tiket yang tersedia, seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada gambar referensi tampak sekilas dari night market dan juga jaring longsor kami. Di sini night market kami akan menambahkan beberapa hiasan lampu untuk menambah kenyamanan para pengunjung. Dan di sini yang rawan longsor, kami akan menambahkan jaring dan juga beberapa pagar di sekitarnya. Dari segi toilet umum, kami berencana untuk mengubah toilet umum yang ada di lokal wisata Baturadar menjadi toilet yang akan nyaman dipakai oleh pengunjung, seperti gambar di samping ini. Lalu, kami sudah menjelaskan tadi kalau kami akan menambahkan beberapa budaya Banyumasan, seperti tari Banyumasan yang ada di gambar itu tari lengger, dan beberapa musik tradisional seperti angklung dan gendang. Untuk tarian dan angklung itu akan diletakkan di air mancur atau panggung. Air mancur jika tidak hujan dan panggung jika hujan. Untuk tarian akan dilaksanakan pada siang hari dan pagi hari. Untuk musik tradisional akan dilaksanakan pada night market kami atau malam harinya. Bisa terlihat di sini untuk tata letaknya. Untuk jalur merah ini atau yang bergaris merah ini untuk jalur kereta gantungnya, sedangkan yang berwarna hitam ini pagar pembatas untuk night market. Jadi supaya para pengunjung tidak berkeliaran atau tidak memasuki area wisata di bagian atas itu, dan juga memberikan rasa nyaman dan keamanan agar tidak tersesat pada saat mengunjungi night market kami. Seperti yang di sini juga bisa terlihat untuk tarian tradisionalnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Kerjasama. Kami akan bekerjasama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah untuk meminta bantuan pemeliharaan hutan dan hewan-hewan yang bermukim di sekitar lokal wisata Baturadden. Hingga lokal wisata Baturadden ini tidak akan mengganggu hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Lalu kami juga akan bekerjasama dengan pecinta alam atau komunitas alam di lokal wisata Baturadden atau sekitarnya untuk memastikan kelestarian alam di sekitar lokal wisata Baturadden dan memastikan keamanan dari hewan-hewan agar dia turun di lokal wisata Baturadden. Lalu kami akan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memberikan pelatihan kepada para pegawai ataupun masyarakat yang akan menjual dagangannya di night market kami. Jadi kami akan memberikan pelatihan berupa apa yang harus dijual dan apa yang harus dilakukan saat ada pembeli dan setelahnya. Dan kami juga akan memberikan pelatihan dari segi kami sendiri. Untuk kesimpulan dan saran, kami menyimpulkan bahwa wisata Baturadden memiliki potensi yang sangat banyak. Bukan hanya menarik wisatawannya dengan wahana-wahana wisata yang ada, tetapi dengan panorama alamnya bisa menutupi kekurangan tempat wisata yang ada, seperti tempat wisata yang mengalami kerusakan, bisa ditutupi dengan panorama yang ada. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah tempat wisata yang tersedia menjadi lebih baik ke depannya. Dan kami akan bekerja sama dengan para investor juga untuk sosial budaya dan kerjasama pelatihan dan juga untuk night market kami. Jika para investor mempunyai ketertarikan dengan tempat wisata kami memperbolehkannya dan kami akan membagi keuntungan dengan para investor yang ada. Dan jika teman-teman punya saran, bisa dituliskan di kolom komentar yang tersedia di bawah. Sekian dari kami, kelompok 1. Jika kami memiliki banyak kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.